Semua kita dipakaikan kain kapan berwarna. Enggak mentang-mentang cinta warna merah, pas mati dipakaikan warna merah, biar nanti saat dibuka malaikat, wow, merah kali. Iya dong. Karena baik, Bapak Ibu, demikian saja ceramah kita pada malam hari ini. Mohon maaf, saya sebenarnya nggak bisa ceramah lama-lama loh. Belum salam-salam dari tadi kan. Baik Bapak Ibu, jawab salam saya dengan semangat penuh cinta. Inilah salam yang saya ucapkan kepada kita semua. Salamnya ahli sorga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, begitu juga putra terbaik anggota DPRD Indragiri Hulu. Kalau saya nggak salah namanya Pak Usman dan Pak Opi. Kalau salah mohon dikoreksi, karena catatan belum sampai sama saya. Kenapa ibu-ibu ketawa? Salah. Yang betul namanya siapa? Usman, Rosman, Latif, suka hati ibu lah. Mohon maaf ini Pak, tadi beliau tak sempat ngasih catatan namanya. Cuma saya tahu partainya. Satu partainya Pak Prabowo, satu Zulkifli Hasan. Makanya tempat duduknya dipisah. Yang saya hormati BPD, lembaga adat, kemudian LAM di masyarakat ini, yang saya hormati tokoh masyarakat, alim ulama cerdik pandai, begitu juga pimpinan santri Iqra, Ustadz Obi. Kita doakan mudah-mudahan beliau selesai acara ini nikah besok hari Jumat. Amin. Ibu bagus-bagus ngomong, aminnya itu yang ikhlas, jangan cemee. Bu, jangan cemee. Mudah-mudahan beliau segera mendapatkan pendamping hidup. Dan pendamping hidupnya adalah perempuan tercantik di suatu desa. Tengoklah nggak ikhlas, kayak kecewa kali ya kan. Doa yang baik-baik saja. Begitu juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat dan Allah jauhkan kita dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Perasaan tadi mic-nya udah bagus loh. Hilang-hilang suaranya. Tolong yang bagian sound system, bro. Oi. Tak apa. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin tawassalna bi bismillah wa bil ali wa kulli mujahidin lillah bi alil baiti ya Allah. Daripada lanjut aja, nggak ada masalah. Daripada lebih baik, semangat dikit, daripada ibu-ibu emang masih pacaran juga? Cek 1 2. Alhamdulillah, baru jelas dari tadi. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah.
Sampai mana tadi cerita kita? Daripada kita pacaran dari mana nih? Daripada kita ribut, mending kita sholawatan. Jadi pesan saya kepada Bapak Ibu, yang pertama, ajarkan anak-anak kita lagu-lagu Islami. Setuju? Bu Ibu, jangan dibiasakan lagi di rumah nyanyi India. Ini kadang-kadang ada emak-emak tinggal di Paya Rumbai. Lagunya lagu India. Udah jelas muka ibu dengan muka orang India beda. Yang mirip orang India itu aku, keling-keling dikit, ya kan? Lagunya lagu India. Pagi-pagi sambil nyapu, cori-cori. Datang pula nenek itu nyambung dari samping, cuki-cuki. Dasar nenek gak tahu diuntung. Ajarkan anak-anak kita lagu Islami, Pak. Sekarang ini mohon maaf, anak-anak kita banyak diserang berbagai macam penyakit. Apalagi game. Wih, luar biasa. Luar biasa. Semenjak COVID-19 Bapak Ibu, anak-anak kita banyak yang lebih pandai main game ketimbang baca Quran, ketimbang belajar. Bahkan kemarin ada kejadian di Jawa Barat, ada anak SD kelas 4 belum bisa baca, belum bisa nulis. Tahu gara-gara apa? Gara-gara PPKM dan gara-gara game. Makanya saya pesan kepada anak-anak, dengarkan anak-anak semua yang hadir, anak-anak muda, orang-orang tua, jangan ajarkan anak kita main HP sampai berjam-jam. Jelas Bapak Ibu? Anak saya nangis, Ustaz. Kalau nangis bisa diam nggak? Kalau bisa diam, biarkan saja. Tak ada anak-anak yang nangis sampai mati. Ini anak nangis dikit, takut terganggu. Akhirnya kasih HP. Yang terjadi apa? Sibuk anak-anak kita main HP. Orang tua manggil, nak beli sayur ke kedai. Tanggung mak. Nak tolong dulu bantu mama di belakang, ngambilin brondolan. Tanggung mak. Nak tolong dulu bapakmu belikan rokok. Nanggung mak. Nah, ini ada uang untuk beli paket lagi. Cepat, Mak. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ajarkan kepada anak-anak kita. Pesan pertama saya, dengarkan baik-baik. Pesan bersama saya, Bapak Ibu, pastikan anak kita lebih mencintai lagu Islami dan segala hal yang berbau agama. Sebab kenapa? Karena tidak ada kebahagiaan orang tua kalau anaknya buta agama. Saya ulang sekali lagi. Tidak ada kebahagiaan untuk orang tua kalau anaknya buta agama. Kalau orang tua buta agama tidak masalah. Istri buta agama enggak masalah. Tapi kalau anak buta agama, pastikan besok yang akan datang rusak kampung itu. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, negeri-negeri yang telah dihancurkan Allah karena tidak ada nilai agama di dalamnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dimanapun negeri-negeri yang rusak, hampir rata-rata Pak, tak ada agamanya Pak. Makanya saya di mana-mana sekarang sering menyampaikan Pak Dewan, kalau dari kampung Paya Rumbai masih ada 10 anak orang dimasukkan di pesantren, insya Allah kampung ini bakalan bertahan 100 tahun ke depan. 10 orang. Jangan amin-amin aja. Ada nggak anak-anak kita yang sudah masuk pesantren? Ada anak kita yang sudah dimasukkan pesantren Bapak Ibu? Alhamdulillah. Pertahankan itu, jangan suruh balik sebelum dia tamat. Nanti setelah mereka tamat, nyampe mereka di kampung ini, insya Allah kalau ada agama Bapak Ibu, masih ada cahaya di kampung. Kalau masih ada agama, orang masih tahu mana yang benar, mana yang salah. Ada yang menyampaikan yang ini haram, yang ini halal. Tapi kalau semua orang sudah bersekutu, sepakat
terhadap nilai-nilai keburukan, itu yang amat dibahayakan. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Kalau ingin bahagia anak kita, ingin mendapatkan sesuatu kebaikan, yufaqihu fiddin, ajarkan kepada anak agama. Saya Bapak Ibu punya anak, saya tahu Bapak Ibu nggak nanya. Anak saya umurnya berapa umur anak saya yang paling besar ya? 4 tahun setengah. Maklum Bapak Ibu, jarang jumpa sama anak. Bahkan kemarin saya pulang tablik akbar, beberapa hari nggak pulang. Nyampe aku ke rumah, bengong anakku nengok aku. Ku bilang, ini Abi nak. Nggak mirip katanya. Ini Abi nak. Enggak kata dia. Mak, ku bilang sama maknya, kau kasih apa anak kita? Bilang kayak gitu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, 4 tahun setengah Pak. Alhamdulillah sekarang anak saya suruh masuk di sekolah tahfiz. Bayarnya 1 juta uang daftarnya, SPP-nya 250. Kenapa saya mau berkorban segitu? Karena menurut saya Bapak Ibu, kalau anak saya sudah saya ajarkan agama, mau jadi apapun dia di masa tua, insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Jadi bupati yang tahu agama, insya Allah nggak korupsi, betul nggak? Jadi gubernur kalau tahu agama, insya Allah masyarakat dibantu, betul nggak? Betul nggak? Agama itulah Bapak Ibu benteng satu-satunya dalam hidup kita. Saya mau tanya, kenapa kita mau sholat? Karena kita orang? Karena kita orang? Menurut Bapak Ibu, kalau ada perempuan nggak pakai jilbab, berdosa nggak? Berdosa nggak? Kalau ada perempuan pakai celana pendek, berdosa nggak? Pintar Bapak Ibu. Sebab kenapa? Karena kita tahu dalam agama itu adalah dosa. Maka agama adalah benteng kehidupan kita Pak. Kalau Bapak punya anak yang disekolahkan agama, insya Allah tahu menghormati Bapak. Saya kemarin dapat informasi ada seorang anak minta uang 100.000, orang tuanya nggak ngasih, apa yang dia lakukan? Rumah orang tuanya dia bakar. Bahkan kemarin ada seorang anak minta uang kepada orang tuanya untuk beli narkoba, nggak dikasih. Apa yang dia lakukan? Emaknya dia bunuh. Sebab kenapa? Nggak ada agama. Sekarang saya mau nanya, ada nggak Ustadz kedapatan pakai narkoba? Ada nggak? Jawab. Ada nggak? Bapak-bapak saya tanya Pak, ada nggak imam masjid kedapatan lagi gele? Ada? Ada nggak? Ada. Bagus-bagus cakap tuh bro. Ya kan? Imam masjid sebelum dia jadi imam, ya kan, pakai ganja dulu sebatang. Habis itu imam dia, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, Inna a'tainakal kautsar. Berbayang nggak kalau imamnya pakai narkoba, makmumnya lebih parah. Kata makmumnya dari belakang, inna, kata Pak Imam yang mabuk, datang makmumnya dari belakang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu kenapa? Karena sama-sama mabuk. Tapi mohon maaf, alhamdulillah nggak pernah kejadian. Sekarang saya mau tanya, ada nggak artis yang kedapatan pakai narkoba? Jawab yang kuat, ada nggak? Ada nggak rektor yang kedapatan pakai narkoba? Ada nggak pejabat yang kedapatan pakai narkoba? Ada. Public figure, penyanyi, ada. Baru-baru ini penyanyi kedapatan pakai narkoba. Pelawak kedapatan pakai narkoba. Betul nggak? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dan ini bentengnya cuma satu. Apa itu? Tahu agama.
Sekarang kita buat perbandingan. Ibu punya anak orang kaya. Yang satu lagi anak ibu nggak kaya-kaya amat, nggak seperti Pak Ahmad, sudah. Nggak kaya-kaya amat seperti Pak Ahmad, tapi Masya Allah dia ngerti agama. Percayalah Bapak Ibu, lebih beruntung punya anak yang tahu agama walaupun nggak kaya-kaya amat. Sebab kenapa? Dia bisa membahagiakan orang tuanya dengan agamanya. Tapi anak yang kaya belum tentu bisa membahagiakan orang tuanya dengan uangnya. Memang anak ibu orang kaya, tapi belum tentu bisa membahagiakan dengan kekayaannya. Tapi kalau dengan agama Bapak Ibu sudah di dalam tanah, dia tetap mendoakan. Habis sholat, dia pun menghadap ke arah kiblat. Dia buka Al-Quran, dia baca sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fansubhana biyadihi malaku syai'in wa ilaihi. Setelah itu dia angkat tangannya, ya Allah ya Rabbana, aku punya orang tua sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Malam hari ini saya bacakan surah Yasin, ya Allah. Sampaikanlah pahalanya yang ada dalam bacaan yang saya baca kepada emak saya yang ada di alam kubur, ya Allah. Terangi kuburnya dengan bacaan surah Yasin ini. Ya Allah ya Rabbana, dulu waktu di dunia saya tidak sempat membahagiakan orang tua, tidak sempat membelikan mobil untuknya, tidak sempat memberangkatkan haji dan umrah untuk dia. Tapi ya Allah, ini ada Al-Quran yang dia tinggalkan, ku baca setiap malam, ku kirimkan untuknya doa terbaik dari saya, anaknya ya Allah, yang dia tinggalkan karena dulu disuruhnya saya belajar Iqra, disuruhnya saya berangkat ke masjid, disuruhnya saya sekolah di pesantren, bertahun-tahun kami berpisah. Ternyata hikmahnya ya Allah, sekarang ini ku bacakan Al-Quran itu untuk orang tua. Enak enggak? Enak enggak? Tapi kalau ibu punya anak orang kaya, pejabat, belum tentu dia punya waktu untuk ngaji. Sebab kenapa? Sibuk. Belum tentu dia punya waktu untuk berziarah kubur. Sebab kenapa? Ada pekerjaan di sana. Tapi ketika kita punya anak, walaupun tidak kaya, paham agama, insya Allah bahagia orang tuanya di alam kubur. Amin. Makanya Bapak Ibu, saya ulang kembali, saya pesankan kepada kita semua yang ada di sini, kalau punya anak, masukkan di pesantren. Jelas? Ustadz, biaya pesantren mahal. Bapak Ibu, rezeki menyekolahkan anak pasti ada. Bapak-bapak yang merokok berhenti merokok demi anak sekolah pesantren. Setuju, Pak? Oh. Bapak-bapak, oh Pak. Bapak-bapak jangan pura-pura budek. Saya nanya serius nih. Bapak-bapak yang merokok nggak sanggup nyekolahin anak, mending berhenti bapak merokok. Bisa, Pak? Kadang-kadang ada orang mending dia merokok, bakar rokok, ketimbang nyekolahkan anak. Betul ya Bu ya? Ibu, mumpung saya dukung, jawab yang kuat. Betul Bu? Elah, nanya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, ajarkan kepada kita anak kita agama supaya ada bentengnya.
Sebab Bapak Ibu, pertama agama itu jadi benteng dalam kehidupan anak-anak kita. Yang kedua, agama itu Bapak Ibu bakalan jadi cahaya dalam hidupnya. Ibarat kehidupan kita ini gelap, agama itu jadi suluh. Orang tidak bisa hidup kalau ada tidak suluh. Orang tidak bisa hidup, orang tidak bisa nyaman kalau tidak ada lampu yang menerangi. Maka lampu dalam hidup kita ini adalah agama. Pastikan Bapak Ibu ada suluh di dalam rumah kita. Tengoklah Pak perbandingan. Ada anak orang satu pun gak ada yang dididik agama. Lalu anak kawan kita ada anaknya yang disekolahkan agama. Percayalah, lebih enak nengok rumah tangga orang yang ada agama di dalamnya ketimbang tidak ada. Itu fakta Pak. Jelas Bu? Bu, jelas enggak? Alhamdulillah, demikian saja ceramah kita malam hari ini karena sudah jelas. Jelas Bu? Sekali lagi saya nanya, jelas ibu-ibu? Ngapa ragu kayak gini jawabannya? Jelas ibu-ibu? Enggak. Dari tadi saya ceramah enggak jelas-jelas juga. La ilaha illallah. Ampun lawak nengok ibu-ibu ini. Oke, baik saya lanjutkan. Maka agama tadi akan menjadi lampu. Makanya kata Nabi dalam kitab Mukhtarul Hadisun Nabawiyah, tebal kitabnya 240 halaman. Apa kemudian kata Rasulullah? Masalul bayit alladzi yuzkarullah wal bayit la yuzkarullah. Masalul mayyiti wal hayy. Perumpamaan rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran dengan rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Perumpamaan antara hidup yang mati. Artinya apa? Kalau di rumah kita masih ada Al-Quran yang dibacakan, di rumah kita tak pernah dibaca Al-Quran, perumpamaannya jauh antara orang yang hidup dan mati. Orang hidup punya gairah, orang hidup punya semangat, orang yang hidup punya masa depan. Sedangkan orang yang mati tidak bisa diajak ngobrol, orang yang mati menyeramkan. Maka rumah-rumah yang jarang dibaca Al-Quran di dalamnya menyeramkan. Jelas? Apa tuh? Kota impak? Kasihlah. Ada masalahnya. Ibu-ibu yang impak malam hari. Impak malam hari ini untuk siapa? Hah? Untuk masjid. Santi Ikra. Insyaallah untuk sembako. Sembako untuk janda-janda miskin. Oh gitu. Masya Allah. Kata beliau, tahu nggak bisik-bisiknya apa? Tahu nggak bisik-bisiknya apa? Bu, tahu nggak bisik-bisiknya apa? Kata beliau, kita mau nyantuni janda-janda. Maka nyumbang. Keren. Halo. Ini untuk dibeliin sembako, nanti dibagi ke masyarakat balik. Cuma masyarakat langnya layak ya. Ayo Bu, impak Bu. Jangan dilewati kota impak kecuali DC. La ilaha illallah. Mak, kencang kali kota impaknya jalannya. Rem dikit. Mana koso malum besodakotin bal yasdadu. Gak berkurang harta yang disedekahkan, bertambah. Ustadz nyuruh impak aja. Mana impak Ustadz? Bapak Ibu, dompet saya tinggal di mobil. Boleh saya ambil dulu? Saya nggak ada kantongnya. Tengoklah ha. Dompet saya tinggal di mobil. Boleh saya ambil dulu? Silakan. Baik, ibu-ibu maksa. Jadi ceramah silakan Ustadz ganti. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sambil berjalan kota impak Bapak Ibu. Yang kedua, agama menjadi suluh di tengah-tengah rumah tangga, agama menjadi suluh di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan semua kita bisa membuat anak-anak kita dan keluarga kita punya agama. Amin ya rabbal alamin. Sekarang yang ketiga, Pak Ustadz dari tadi ceramah kemana arahnya ini? Pertama Bapak Ibu, penanaman agama. Sekarang yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, anak-anak kita malam hari ini ramai sekali hadir. Saya tidak bisa menghitung berapa orang, tapi yang penting ramai anak-anak kita hadir.
Pastikan anak-anak kita ini jadi orang. Caranya bagaimana? Didik mereka dari usia kecil. Bagaimana cara mendidiknya? Saya harap semua tokoh masyarakat yang ada di kampung ini berkumpullah membicarakan apa yang mau dibuat untuk anak-anak kita. Terutama Bapak Ibu, buatlah hal-hal yang manfaat untuk anak-anak kita. Bapak Ibu nggak usah pelit-pelit terhadap harta yang kita infakkan untuk anak-anak kita. Sebab kenapa? Mereka lah harapan yang akan datang. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Gampang, ungkapan ini didapat oleh semua orang. Siapa yang kepengen dunianya bahagia dengan ilmu. Siapa yang kepengen akhiratnya bahagia dengan ilmu. Siapa orang yang kepengen dunia dan akhiratnya bahagia dengan ilmu. Makanya dulu ketika Nabi berangkat perang, nggak semuanya berangkat. Ada beberapa orang yang tinggal, mereka itu disuruh oleh Nabi untuk mengajarkan agama. Setelah itu mereka pun belajar bersama. Sebab kenapa? Pentingnya belajar. Ya Bu ya? Oh Bu. Ya Bu. Ibu-ibu ini kayaknya kebanyakan pikiran lah. Apalah yang ibu pikirin malam hari ini coba? Hah? Apa? Saya nggak mirip dengan yang di TV. Memang iya. Tadi sudah saya ceritain. Kalau di TV Bapak Ibu, sebelum kita ceramah di make upin. Di make upin. Yang make upin kami itu dua. Satu laki-laki, satu perempuan, yang kedua bawah dari pinggang ke bawah laki-laki, dari pinggang ke atas perempuan. Jadi sebelum make upin dia ngomong, tolong diam ya Mas, katanya. Dan jujur saya sampaikan kepada Bapak Ibu, waktu saya dulu di Indosiar, saya lebih suka di make upin oleh yang setengah itu tadi. Kenapa Ustadz? Karena bagaimanapun dia masih hukumnya hukum laki-laki. Jelas enggak? Jadi kalau ada anak kita yang ke atas, Abang mau kemana? Sudah. Tapi ke bawah tegap, maka Bapak Ibu hukumnya masih hukum laki-laki. Jelas? Contoh, ada banci mati. Pertanyaannya, siapakah yang memandikannya? Halo? Banci mati. Bu. Oh, Bu. Bu. Siapa yang mandiinnya? Siapa yang mandiinnya? Enak aja ngomong sama. Sentimen. Ini hukum loh Bu. Kalau ada banci mati di kampung Payarumba ini, tak usah dimandikan oleh ibu-ibu. Hukumnya tetap dimandikan oleh bapak-bapak. Jelas Pak? Bapak-bapak jelas? Tapi mandikannya jangan begini. Nggak boleh. Harus serius. Jelas nggak nih? Nih hukum nih. Serius nih. Cuma bedanya kita dengan zaman Nabi. Kalau zaman Nabi itu dulu Bapak Ibu, ada seorang laki-laki pakai apa sih namanya? Pakai ini di tangannya. Itu laki-laki yang kayak gitu diasingkan. Di negara kita ada sebagian orang yang latah. Udah jelas-jelas ya kayak kemarin tuh. Ya Bu ya. Bu. Bu. Bu.
Paham nggak? Paham nggak? Gaya ibu-ibu nggak paham. Padahal kalau ngomongin orang, Pak, ibu-ibu ini adalah makhluk yang paling luar biasa. Bisa ngomongin orang begini, Kak. Bu, ngomong dia sama kawannya. Luar biasanya, kawannya yang diajak ngomong ngangguk. Bu, cerita saya ini, saya bukan nyebut ibu-ibu orang Payarumbai. Cerita saya ini Pak anggota dewan, ini ibu-ibu di Pekanbaru. Kalau di Payarumbai, saya yakin 100% lebih parah dari itu. Jelas? Jelas enggak? Baik, nyampe mana tadi cerita kita? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Rasul, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, masih fokus? Masih bisa dilanjutkan? Serius lah. Oh, ibu-ibu, sekedar informasi, saya sudah punya istri dan punya anak. Jadi minta tolong jangan digoda-goda saya di sini. Bu, dengar dulu. Saya bukan tidak mau nambah. Bukan tidak mau nambah. Tapi hargailah orang yang belum dapat. Apa nih? Bu, saya bukan nggak mau nambah. Hargai orang yang belum. Nengok saya, jangan nengok yang lain. Bapak-bapak, saya nggak ada Pak rencana mau nambah Pak. Menghargai kah? Pak, menghargai kah? Pak, menghargai kah? Oh Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dah. Saya balik lagi ke cerita tadi. Jadi anak-anak kita ini Bapak Ibu, ya, setelah kita berikan kepada mereka bekal agama, lalu apa selanjutnya? Bekal ilmu. Bekal ilmu. Karena hidup ini Bapak Ibu, kalau udah pakai ilmu, insya Allah mudah Pak. Ceramah macam begini, ini harus ada ilmunya Bu. Bu, ceramah macam begini harus ada ilmunya. Orang kalau ceramah diam aja, mohon maaf jamaah ngomong apa? Ih ustadznya peang tahu apa yang disampaikan.
Iya. Apalagi jamaah zaman sekarang. Luar biasa. Ada ilmunya. Mau jadi kepala desa, ada ilmunya. Mau sholat, ada ilmunya. Mau baca Quran, ada ilmunya. Baca Quran, nggak ada ilmu tajwidnya. Baca Quran sembarangan. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Yang tasdid tidak dibaca tasdid, yang wajibal guna tidak dibaca wajibal guna. Ada ilmunya. Sholat Pak, ada ilmunya Pak. Contoh, Wak Leman terlambat. Contoh, Wak Leman terlambat. Wak Leman datang, orang sudah sholat, Allahu Akbar. Wak Leman telat. Maka ketika Wak Leman telat Bapak Ibu, Wak Leman kalau ingin ikut berjamaah, maka dia jentik kawannya. Ditepuknya pundaknya dari belakang, nepuknya pakai ilmu. Nepuknya, ada kawan saya di Pekanbaru, dia telat, mau ikut jamaah, diginikannya. Yang jadi imam ini kaget. Apa tuh kata dia? Batal sholat orang. Ada ilmunya loh. Loh, ada ilmunya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalam sholat, contoh nih, kenapa pintu-pintu masjid orang-orang tua Melayu-Melayu dulu, ulama-ulama kita dulu, kenapa ada pintunya di samping coba? Ada yang tahu alasannya? Yang tahu saya kasih hadiah. Ayo, kenapa dikasih pintu? Yang tahu saya kasih hadiah. Hadiahnya luar biasa. Nggak pernah seumur-umur saya kasih hadiah begini. Siapa yang tahu saya kasih hadiah? Hadiahnya brosur umroh plus haji. Serius ini. Pokoknya siapa yang dapat saya kasih brosur hadiah umroh. Apa? Syukurlah dapat brosurnya ya kan. Di sini masih ada yang belum berangkat umroh. Ibu-ibu, ada yang belum berangkat umroh enggak? Bapak-bapak, ada yang belum berangkat umroh? Pengen nggak saya kasih amalannya supaya berangkat tahun depan? Insya Allah kalau diamalkan berangkat tahun depan. Mau nggak? Ilmunya Bapak Ibu, yang pertama baca surah Al-Waqi'ah. Surah apa? Surah ke-56. Baca habis sholat Isya dan baca habis sholat subuh. Bisa? Yang kedua, baca surah Toha ayat 1 sampai 10 habis sholat. Bisa? Nah, kalau sudah diamalkan setahun belum juga berangkat, maka bacalah surat Tanah, surat Rumah, surat Ruko, ya, dan surat berharga lainnya. Insya Allah saya jamin tahun depan berangkat kalau dijual. Percayalah. Aku jadi ustaz nggak bohong Bapak Ibu. Iya. Serius ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Yang tahu tadi pertanyaannya apa nih? Masalah pintu. Ada yang dapat? Baik, saya jelasin. Bapak Ibu, kenapa ulama-ulama dulu, bahkan sebagian masjid Ustadz Obi, itu ada dibuat lebih tinggi sedikit. Betul ya? Lebih tinggi sedikit daripada tempat makmumnya. Itu ada ilmunya. Karena kalau pintu masjid nggak ada, apalagi pas di samping imam, mohon maaf, imam ini kan berbeda-beda masalahnya. Ada imam yang mohon maaf, bentar-bentar mau ke kamar mandi. Betul nggak? Dan mohon maaf, jadi imam pun harus tahu ilmunya. Contoh kecil, pas imam maju ke depan, tadi imam baru makan jengkol setengah kilo, tentu perutnya mules. Pas waktu imam, perutnya bergoyang, krecek, 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 krecek. Dia udah nahan-nahan, katanya. Dah. Maka ketika itu Bapak Ibu, si imam lewat saja dari pintu samping. Tinggal dia buka,
tinggal jamaah, nggak boleh pakai dada. Jangan imam sok paten, buka pintu, nengok jamaah, dada, nggak boleh. Nggak, saya serius ini ilmu. Kayak nggak percaya aja sama Ustadz. Ya Allahu Rabbi. Maka si imam ketika itu keluar dan mohon maaf kepada Pak Imam 10 jari. Kalau bapak sudah nggak tahan, jangan dipaksakan, pergilah. Tapi kalau pergi, pastikan jamaah bisa melihat Anda. Ada sebagian tempat Bapak Ibu, seorang imam sholat, waktu mengimami, saat dia mengimami, pas ketika sujud, pergi dia. Sujud, pergi. Yang di belakang nanya-nanya, kok nggak bangkit-bangkit? Yang sebelah sudut pun kebingungan, ditengok sampingnya, belum juga bangkit. Akhirnya yang di belakang imam, karena dia penasaran, dia ginikan kepalanya. Pas dia ginikan kepalanya, imam nggak ada. Si makmum ini pun bongak. Apa kata dia? Imam kabur. Heboh orang. Loh, kalau orang udah heboh, maka bisa dipastikan sholat berabe. Maksud saya Bapak Ibu, ada ilmunya. Maka ilmu yang paling tinggi, balik ke kaji kita awal tadi, adalah ilmu agama. Ustaz, sekarang ini kan zaman anak kita harus pandai bahasa Inggris. Ibu-ibu, mending Bapak Ibu sekolahkan anak kepada Al-Quran dulu. Soal baca tulis belakangan saja. Ya, kalau soal bahasa Inggrisnya, Allah, Bapak Ibu nggak usah heran. Saya punya kawan di Inggris, anaknya usia 2 tahun, lancar bahasa Inggris. Kawan saya Pak di Inggris Pak, punya anak 2 tahun, lancar bahasa Inggris. Iya kan? Anak-anak Bu. Tapi kalau Al-Quran ini yang paling mahal. Jangan sempat anak kita umurnya 5 tahun, 10 tahun, baru pandai ngaji. Bahkan nih bapak-bapak, mohon maaf Pak, bapak-bapak yang tadi udah dijamin masuk surga, Pak, Pak, bapak-bapak yang udah dijamin tadi masuk surga, belum selesai ngaji udah keluar duluan. Aku tadi waktu Ustadz Obi cerita di mobil, ya kan, Ustadz Obi cerita, Ustadz, awalnya pengajian saya ini Ustadz, anak-anak muda pengen belajar ngaji, 14 awalnya muridnya Ustadz. Mak, aku bilang, habis itu 14 ini Ustadz bertahan 2 bulan. Setelah itu Ustadz, tinggal 7 orang lagi. 7 orang lagi sudah nggak ada. Kenapa? Karena mereka sudah masuk surga duluan. Wow, udah ngaji saya. Pak, Pak, belajar ngaji Pak. Ya Pak, belajar nyolatin mayit. Cocok tuh Pak. Serius ini. Bapak tengok siapa yang tua di antara yang ngaji itu buat jadi mayatnya. Saya mau tanya semua. Diamlah dulu, saya mau tahu. Bapak, halo, Bapak Ibu, dengarkan dulu. Udah, saya mau tanya, semua kita ini bakalan mati nggak? Bakalan mati kan? Betul. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semua kita ini bakalan mati. Maka sebelum kita mati, belajar mati. Betul nggak? Belajar mati. Caranya belajar mati gimana Ustaz? Satu Pak, beli kain kapan khusus untuk Bapak. Ibu-ibu, beli kain kapan khusus untuk ibu-ibu. Nanti nyampe rumah, kain kapan itu dipakai. Pakai, sudah. Habis itu tolong berkaca. Ngomong, wahai Siti Markona.
Kalau kamu mati Siti Markonah, beginilah keadaanmu. Dan pastikan saat makainya jangan ada orang yang masuk ke dalam. Karena Bapak Ibu pernah kejadian, saya ceramah macam begini, diamalkannya. Balik ke rumah, dia pakai kain kafannya. Setelah dia pakai, mohon maaf, tiba-tiba lampu mati. Si suami datang, celecek, 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 celecek. Pas suami masuk, buka pintu, ditengok, mati suami. Makanya, ini serius. Bapak Ibu, mau nggak saya kasih saran yang lebih baik? Mau nggak saya kasih saran yang lebih baik? Yang lebih baik, si istri memakaikan kain kafan untuk suaminya, si suami memakaikan kain kafan untuk istrinya. Setelah itu dipoto berdua. Halo, Bu, foto berdua. Setelah itu masukkan ke Facebook. Setelah itu buat di atasnya, di awal kami menikah bersama, ketika mati pun kami ingin bersama. Lihat komentar orang, amin, amin, amin. Pak, ya kan? Bu, paling atas komentar orang, amin, 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 amin. Bu, paling bawah, bongak, 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 bongak. Bapak Ibu jadi, tapi mohon maaf, loh, nggak masalah Pak kata orang bongak, nggak masalah kata orang gila. Yang penting kita bongak dan gila dalam kebaikan mencintai Allah. Takbir. Nggak apa-apa orang bilang kita sinting. Yang penting sinting karena baca Quran. Nggak apa-apa dibilang orang kita nggak waras karena kita rajin sholat ke masjid. Ketimbang mereka yang merasa sehat tapi tak pernah mau datang ke masjid. Kalau aku malaikat ku cekik. Bapak-bapak, Pak, beli kain kapan? Dibeli las. Pak, Pak, beli kain kapan? Dibeli las. Jangan lupa dipakai. Pastikan Pak waktu makainya ibu nggak ada, ya. Pakai Pak. Nanti kalau kita udah, semua kita ini Bapak Ibu bakalan make. Bupati make, gubernur make, menteri make, anggota DPR RI make, presiden make. Pak Jokowi nanti kalau meninggal dipakainya juga tuh. Nggak mentang-mentang presiden RI waktu meninggal dipakaikan pakaian presiden. Mana ada? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mau presiden, mau gubernur, mau pejabat, mau ustadz, semua kita dipakaikan kain kafan berwarna. Nggak mentang-mentang cinta warna merah, pas mati dipakaikan warna merah, biar nanti saat dibuka malaikat, wow merah kali, iya dong. Karena Bapak Ibu, kain kafan cuma yang paling baik berwarna putih. Contoh, kebayang nggak Bapak Ibu? Kalau misalnya ada persatuan banci, ketika mereka meninggal dunia, ada yang pakai biru terong, ya kan? Ada yang pakai warna ungu, ada banci yang paling ganas pakai warna pink. Saat dilihat oleh malaikat, ih kamu nggak ada. Ada macam tuh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tetap pakai kain kafan berwarna putih. Dan semua kita ini bakalan mati. Saya berdoa kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan semua kita ini Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan semua kita ini mati dalam keadaan baik. Amin. Mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin. Mati dalam sedang baca Quran. Amin. Mati sedang berzikir kepada Allah. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala
Wallahu akbar. Subhan. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Apa sih Bu? Aku cuma nengok jam loh. Saya mau tanya, ini jam siapa? Bu, ini jam siapa? Nggak boleh ku tengok jamku sendiri. Gimana lah ibu-ibu sini? Nengok jam sendiri pun awak tak boleh. Ya Allahu Rabbi. Sensitif kali. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Saya cuma pingin pamer jam artis Bu. Bu. Tahu nggak ibu-ibu sejarah jam ini? Tahu nggak? Biar saya kasih tahu yang nggak tahu. Bapak Ibu, waktu kemarin saya di Indosiar, dari 30 peserta di seluruh Indonesia, saya ulang sekali lagi, dari 30 peserta seluruh Indonesia, alhamdulillah Bapak Ibu, yang satu-satunya ustadz kampung berangkat ke Jakarta bawa jam mati dan bawa sepatu bolong cuma nih. Makanya kemarin waktu di Jakarta, asal saya mau dinampakkan jam, tangan saya buat begini. Jam mati dipakai, gayaan aja kan kayak gitu. Waktu itu Bapak Ibu, Ramzi nengok, ditampilnya tangan saya, ditengoknya mati. Aku pun waktu itu malu kali, kurasa ya kan, lah mampus lah. Rupanya Bapak Ibu, dia baik hati. Ramzi beliin saya jam, alhamdulillah harganya 2 juta. Ini nggak seberapa Pak. Yang mahal itu, alhamdulillah, saya dikasih sepatu. Dari 30 peserta, satu-satunya peserta yang dapat hadiah sepatu mahal dari Gilang Dirga, cuma saya. Tepuk tangan lah. Berapa Ustadz harga sepatunya? Saya cek Bapak Ibu, harga sepatunya hampir 5 juta. Kalau jam tangan, saya pakai. Kalau sepatu, nggak saya pakai dan nggak saya bawa. Kenapa Ustadz? Karena saya tahu informasi. Malam hari ini saya ceramah. Apa nih? Bu, karena saya tahu informasi, malam hari ini saya ceramah di masjid. Pikiran saya, kalau saya ceramah di masjid, sepatu saya bawa, saya tinggal di luar. Halo, saya masuk ke dalam, tentu nggak boleh bawa sepatu, betul? Sepatu yang mahal tinggal di mana? Di luar. Harganya berapa? Hampir 5 juta. Kalau hilang, setro aku Bapak Ibu. Masalahnya belum tentu yang dari sini lebih dari harga sepatu. Halo, bisa-bisa aku balik ke Pekanbaru tekor. Uang minyak, ya kan? Belum lagi kemudian ngasih kameramen, belum lagi makan di jalan. Hitunglah itu. Aku cuma mau bilang, panitia mikir, kan gitu aja sebenarnya. Bu, ibu-ibu jangan suuzon ya. Saya nih ustadz yang tidak pernah menetapkan budget. Ustadz, saya mau ceramah di sini, boleh nggak? Kami undang ke sini, silakan. Nggak ada mau netapin budget, nggak ada saya minta. Kalau nggak sekian nggak boleh. Sebab kenapa? Itu bukan urusan saya, itu urusan panitia. Biarkan aja panitia ngurus sendiri, iya kan? Cuma panitia mikir, nih ustadz dari Indosiar, betul nggak? Bu, dari mana? Indosiar. Jauh-jauh datang dari Pekanbaru. Ya pandai lah, pandai.
Baiklah Bapak Ibu, ini sajalah mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini ceramah sudah direkam. Bapak Ibu enak aja ketawa. Saya kaki udah pegal nih. Udah pas Bapak Ibu, 1 jam lebih saya ceramah. Sudah, ceramahnya sudah direkam. Dan insya Allah bakalan kita masukin di YouTube saya. Nama YouTube-nya Bapak Ibu diingat balik-balik ya. Diingat nanti. Nama YouTube-nya Ustadz Suwandi Aksi. Apa Bapak Ibu? Saya ulang sekali lagi. Ustadz Suwandi Aksi. Bisa diingat? Ustadz Suwandi Aksi. Bapak Ibu, ini adalah pertemuan pertama kita. Betul? Dan secara dari hati yang paling dalam, saya merasa bahagia bisa hadir di planet ini. Sebab kenapa? Banyak tempat saya ceramah, planet yang saya jumpai hari ini sinyal pun nggak dapat. Bayangkan. Sebenarnya Bapak Ibu, malam hari ini saya kuliah. Kuliah apa Ustaz? Bapak Ibu, saya sekarang ini lagi ngambil S3. Malam hari ini dosennya janda. Bukan janda, dosennya anak gadis. Iya, dosennya anak gadis. Enggak, saya serius ini. Dosennya anak gadis, umurnya 40 berapa lupa saya. Mana tahu. Bu, mana tahu. Ya kan? Kawan sebelah. Ada niat. Kita antar ke kantor kuah. Soal masalah mahar enggak usah takut. Siapkan aja 3 hektar sawit. Insyaallah aman. Alhamdulillah lah, saya senang Ustadz Obi. Tadi makan di rumah beliau Bapak Ibu. Masya Allah, enak. Makan apa kita tadi? Oh, ikan patin. Ikan patin dibakar, kemudian ikan patin dikasih acar-acar. Masya Allah. Aku malu tadi sebenarnya. Sebenarnya Bapak Ibu lapar kali aku rasa. Nanti Bu, enggak, ini serius. Kalau nanti habis acara ini boleh lagi. Iya serius ini. Kalau boleh Bu makan nanti habis acara ini, ya Allah Rabbi, senang kali rasanya hari serius ini. Tapi aku takut Bu, udah habis lauknya tadi. Karena aku tengok tadi dibawa ke dalam lauknya itu. Terus ku tengok-tengok minggir ke samping rumah ya kan, aduh. Bukan, aku mikir sekarang di mana lah malam ini dapat makan kan gitu. Tapi kan di sini ada anggota dewan 2 orang. Betul nggak? Bu, betul nggak? Kan ada anggota dewan 2 orang. 1 nggak ada yang perhatian. Alah. Pandai kali Ustaz nih katanya. Ustaz dilawan ya kan. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ini yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa di subscribe nama YouTube-nya Ustadz Suwandi Aksi. Bisa diingat? Ustadz Suwandi Aksi. Dan untuk anak-anak muda yang kalian semangat ingin bertanya agama, kalian boleh follow IG Ustadz. Namanya Suwandi Aksi 2019. Nanti kalian DM, kalian bilang, Ustadz saya dari planet Paya Rumbai ya, mau bertanya. Nanti saya jawab, apakah sinyal sudah masuk? Ya kan? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika.
Baik Bapak Ibu, nomor 6, acara inti yaitu tausiah oleh Ustadz Suwandi SPDI MPD sudah selesai. Sekaligus doa. Sekarang kita berdoa. Sebelum kita cek 1 2. Cek 1 2. Halo. Cek 1 2. Mohon maaf Bapak Ibu, mic-nya kena sabotase.